Selamat malam kakak abang, Aslep Pratikum Makromolekul. Izin memperkenalkan diri, saya Melani Barombing, NIM F1C123028. Di sini saya akan menjelaskan percobaan 10 berjudul penambahan enzim papain pada krim santan kelapa dalam menghasilkan minyak. Di sini saya akan menjelaskan secara umum. Dimulai dari minyak kelapa merupakan salah satu hasil olahan dari buah kelapa yang memiliki banyak manfaat, baik untuk konsumsi maupun produk non-pangan. Biasanya minyak kelapa dihasilkan dari santan melalui proses pemanasan atau fermentasi. Namun proses ini membutuhkan waktu lama dan efisiensi pemisahan minyak bisa rendah. Salah satu alternatif metode yang sedang dikembangkan adalah menggunakan enzim. Salah satunya adalah enzim papain. Apa itu enzim papain? Papain adalah enzim protease yang diperoleh dari getah buah pepaya, Carica pepaya. Enzim ini mampu memecah protein menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu peptida dan asam amino. Sering digunakan dalam industri makanan, farmasi, dan pengolahan bahan alam. Santan kelapa merupakan emulsi kompleks yang terdiri dari air, minyak, trigliserida, protein pengemulsi seperti albumin, globulin, dan karbohidrat, serta mineral. Protein dalam santan menjaga kestabilan emulsi sehingga minyak sulit terpisah secara alami. Enzim papain akan menghidrolisis atau memecah protein-protein emulsi dalam santan. Setelah protein terpecah, emulsi menjadi tidak stabil, akibatnya minyak lebih mudah terpisah dari air. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pratikum ini yang telah dilakukan, di mana pada percobaan 10 ini terdapat tujuan, yaitu mahasiswa dapat memahami pengaruh enzim papain dalam krim santan kelapa dalam menghasilkan minyak, volume, dan mutu minyak yang dihasilkan. Di mana pada percobaan 10 ini juga terdapat beberapa prosedur percobaan, diantaranya penyediaan santan kelapa, penyadapan buah pepaya, penambahan getah buah pepaya pada krim santan, volume minyak yang dihasilkan, uji organoleptik, asam lemak bebas, dan angka asam. Pertama, yaitu proses penyediaan santan kelapa, yang dimana nantinya santan kelapa akan mengalami perlakuan pendiaman selama 1 jam untuk memisahkan komponen santan berdasarkan densitasnya, yaitu bagian krim yang seperti lemak akan naik ke permukaan, sedangkan bagian cair akan berada di bawah. Setelah fase pemisahan tercapai, kedua bagian tersebut dipisahkan secara hati-hati untuk memperoleh air dan santan atau krim. Kedua, proses penyediaan buah pepaya bertujuan untuk memperoleh getah pepaya muda yang mengandung enzim papain yang akan digunakan dalam percobaan ini. Ketiga, penambahan getah buah pepaya pada krim santan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak santan yang telah dicampurkan dengan getah dengan perlakuan didiamkan selama 30 menit agar enzim papain dan santan dapat bereaksi dengan sempurna, di mana hasil percobaan santan tanpa enzim tidak menghasilkan minyak, sedangkan santan dengan campuran enzim terdapat 2 lapisan, yaitu atas lapisan santan dan bawah lapisan minyak. Keempat, volume minyak yang dihasilkan dilakukan dengan cara sentrifugasi, yang berfungsi untuk mempercepat pemisahan komponen-komponen campuran berdasarkan perbedaan massa jenisnya, di mana komponen yang lebih ringan seperti minyak bergerak ke bagian atas, sementara komponen yang lebih berat seperti air mengendap di bagian bawah. Kelima, ada uji organoleptik, di mana uji ini merupakan metode penilaian mutu produk yang menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk melihat warna, bau, dan rasa dari minyak dengan standar nilai kesukaan. Keenam, asam lemak bebas, di mana kadar asam lemak bebas merupakan salah satu parameter kualitas minyak dan di mana semakin tinggi maka semakin kurang kualitasnya. Pada percobaan, di mana kadar asam lemak bebas dalam minyak dapat ditentukan melalui reaksi netralisasi dengan larutan standar NaOH. Ketujuh, angka asam untuk mengukur kandungan asam karboksilat, di mana semakin tinggi
angka asam, maka semakin banyak kadar asam yang terkandung dalam minyak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.